mendapatkan efek heal lagi. Cuma buat sekarang ya, alangkah baiknya emang ban aja nih. Lancelot Carl TZ. Carl Tusok karena itu kan skinnya dia bang. Iya. Betul. M2. Dia yang ngasih skin dari Lancelot. Itu dia. Ya. Oke, Gundam Ranger juga ya. Untuk OHEP juga ada Filipino Sniper. Jadi di game pertama kita ngeliat band-bandan dari SRGOG itu fokus kepada para pemain dari tim Ya, TLPH. itu dia 3 racun yang kejadian kan sebenarnya. Ya. Dan mereka memilih untuk ya udah kita jangan lawan yang ini deh. Kita singkirkan dulu karena memang 3 ini cukup bermasalah nanti. Ada potensi lah menimbulkan masalah untuk draftingan mereka. Tapi sama kayak Coach RC juga om, mereka nge-ban Yishunshin karena ada satu game referensi. Ya sebenarnya thanks to RRQ berarti ya, karena SRGOG dikasih Yishunshin, Ya. itu kacau banget bude, kuat banget. Jadi ya referensi tersebut yang diambil sama tim Liga Filipina. Dan sama loh. Kalian juga. Iya, sama-sama respect nih dua. Jadi kita harusnya melihat sesuatu yang baru sih di Grand Final ya. Ya karena hero-hero yang pakem banget para player-player ini sudah mulai dieliminasi. Namun first pick, siapa yang akan difokuskan? Udah pasti ya. Itu Cramp bener-bener kayak nyaman banget dengan Cici. Iya, meta tank juga. Ya. Dan sekarang menurutku kayak Taxia? kayak nggak bakal kaget ya kalau misalkan nanti kita bakal lihat hero yang damage banget buat Sanford bude. Apalagi mungkin udah nyaman juga buat Sanji ya membawakan Zuxin. Ya, itu dia yang dibuka memang Fredrin ya. Tapi Cici juga adalah salah satu bentuk jawaban untuk lebih membuat nyaman kalau mereka mau membawa tank jungler Baxia misal. Oke, namun Kalau ya. ngebahas dengan adanya sekarang Parche dan juga Juxin yang lepas. Oke. Oh, ditambah dengan Akai. Oke. Ini dari objektif gamingnya SRGOG. Jelas sangat kuat dengan adanya Akai. Ya ditambah lapu-lapu bude. Jadi menurutku ini juga pick yang bagus banget untuk Sanford. Kita tahu waktu pagelaran M4, Sanford main lapu-lapu ini dive-nya jauh banget, dalam banget. Ditambah sekarang udah di buff nih lapu-lapu. Ya, itu dia. Jadi bakal bisa lebih galak lagi. Dan kita tahu Braver Fighters, dia bisa tembus heavy spin. Ini damage-nya masuk, Akai-nya jadi bonyok, gak bisa adu kontes retreat. Nah, jangan lupa tuh Parsha tuh lawannya juga. Bubar pasti Parsha kalau dilompatin dengan lapu-lapu. Jadi jawaban yang sangat baik di pick ketiga milik TLPH. Yang awalnya mungkin bisa didapetin sama SRGOG, tapi dengan ada lapu-lapu ini menjadi faktor X untuk tim TLPH. Untuk tim fight pasti untuk ngebubarin semuanya juga lapu lumayan strong ya. Kayak bahasanya Akai dan Farsinya pick bagus juga, tapi gara-gara ada lapu-lapu, ini jadi pick yang perlu dipertimbangkan untuk lapu-lapunya. Jadi gimana caranya untuk matiin lapu-lapunya sebelum lapu-lapunya bisa menjangkau lini belakang. Well, jawaban sudah didapatkan oleh TLPH, namun SRI juga bisa menjawab nih dengan dua hero yang bisa mereka ambil dan ngebandingin tentang Innocent dan juga OHEP. Dua player yang hero-nya belum keluar nih. Bruno, ya Bruno mungkin akan ada masuk ke dalam list dari Innocent, mungkin saja. Bruno bisa dipakai, sedangkan dari OHEP sendiri kemarin kita sudah melihat dia menggunakan Cloud juga kan, lebih sering Cloud. Ya, Buat tapi split push. kalau dari segi data, OHEP jauh di atas Innocent. Iya, karena ya mungkin lebih banyak gameplay juga, game yang dimainkan dengan Innocent ya. Sedangkan KDA game-game itu dari, jauh. iya benar, dari tim Liquid Philippines juga game time mereka cepat dan itu rata-rata memang didapetin dengan OHEP. Wah, aku tapi suka build-nya sih dia untuk Chow. Karena Chow ini juga bisa menjadi jawaban dari lapu-lapunya. Jadi sebelum lapu-lapunya bisa mengayunkan pedangnya, dia bisa kena Way of Dragon dulu. Dan itu yang bakal bisa nge-shutdown Sanford. Ya, tapi Sanford kuat banget sih lapu-lapunya. Emblem Fighter juga lagi di buff sekarang. Ya. Jadi memudahkan pasti untuk Sanford nanti lebih eksplosif dengan lapu-lapu. Targetnya Harit 1. Ini satu gold banner lagi kemungkinan besar bisa ditutup dengan SRG ya. Kayak Moskow tadi. Moskow Cloud. Siapa yang nggak mau mereka pakai gitu ya. Betul. Atau diaduk mungkin bisa saja gak ada yang lepas. Bisa aja sih. Ya. Karena ya menurutku masuk akal kalau seandainya Betul, ya. emang mereka ban hero-hero yang ngerepotin buat tim fight 4-nya aja dibandingkan dengan fokus untuk menutup gold lane-nya. Karena kalau Marfield ya? Moskov, iya karena kalau Moskov udah ada Cici kan dengan Vengeance. Jadi nggak perlu. Di sini lebih baik mematahkan atau membuat dari battle-nya lebih diperkuat. Benar, Dan Matilda bisa jadi satu yang penyelamat, belum lagi mengubah segalanya. JP ini soalnya bagus banget kalau dia bawain hero healer atau support. Oke. Gatot kaca, Gatot kaca, otot 3 kawat badan. tulang besi. Ini udah 3 badan dengan satu yang memang semi hybrid juga ya. Ya, hybrid Untuk damage. Jusin. Skypierce mungkin atau kedua setelah glowing one. Aku malah berpikir ini bakal hyper carry banget nih Om, untuk gold lane OHEP. Dia bisa bermain banyak hero di sini posisinya. Kari bisa, kalaupun emang mau Beatrix juga walaupun gak ada kombonya, tapi dia bisa main front to back. Oh
Sorry, apakah mereka masih berfokus untuk gimana caranya memenangkan early dan megangin snowball? Sama-sama sih, sebenarnya pengen megangin di turtle yang pertama karena mereka sudah punya AK, mereka sudah punya friend, dan pasti clash itu ada di turtle yang pertama. Ya. Dan kalau misalnya Moskov Cloud yang dipilih, Moskov di kiri ya, karenanya pasti Cloud bisa dibalik juga sebenarnya untuk main yakin lane aja. Sekis juga kemarin bagus banget Bude, dia pakai Akai lawan Fredrin 3 kali Oh, perfect Bruno. turtle. Dan Bruno lagi seperti yang kita lihat kemarin. Dan Bareng sama Grok Oh, Grok ini buat ini ya, buat equilibrium minion. Jadi menangin lane-nya. ya tujuan SRGOG adalah menahan minion di detik awal. Jadi nanti mau nggak mau tim Liquid Filipina farmingnya harus rada maju mendekati turret. Ya, lebih nyebrang sungai lah ya. Dan lebih membahayakan diri. Betul, itu bahaya banget soalnya. Di Itu dalam bahaya. tower. Berarti SRGOG dengan 5 hero seperti ini, gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Freeze minion sebanyak mungkin. Bikin Sanford dan juga mungkin untuk Sanji-nya nggak dapetin level 4 secepat mungkin. Ya, kalau aku sih ngeliatnya Groknya harus Best bisa skenario-nya vision. gitu. Best skenario-nya gitu, dengan Grok Bude. Iya. Ya. Untuk memenangin lane-nya dan otomatis mereka bisa bergerak juga lebih cepat. Betul, betul. Karena Open Vision juga kan ada Grok nanti kan. Power of Nature dia Lala. immune juga dan Cloud. Jadi jawaban berarti kalau dari tim Liquid Philippines ya mereka akan lebih fokus untuk bermain dengan 4 pemain. Masih dengan jawaban Cloud juga yang kemarin, Hep ini masih team fight sih, bukan yang typical split push. Bermain perang terus pada saat Betul. melawan Onyx Betul, ID. betul. Dan masih akan seperti itu? Harusnya iya. Karena ini cooldown-nya sangat singkat sekali Bude untuk hero-hero dari Oke, Liquid Filipina. bermain dengan 4-1 kunci dari TLPE. Sementara dari SRGOG mereka harus menangin lainnya. Tapi bagaimana? Lane of Down akan berbicarakan ini adalah Grand Final Game pertama, silahkan. Ranger Mas dan juga Limco Chul. Yes, Bude Clara Monster, Umwawa, dan juga Pak KB. Terima kasih banyak dan welcome to Grand Final MSC 2025 NWC SRGOG versus Team Liquid Philippines. Oke, ya. Harus move on ya. Setelah tadi kita lewati juga bronze match tadi dari Bionic yang sudah dimenangkan juga oleh Onyx PH. Sekarang kita akan mengawal nih siapa yang akan menjadi juara, akankah back-to-back champion kembali bisa terjadi lagi atau jangan-jangan ada juara baru tim Liquid PH yang punya potensi. Ya, ini akan menjadi back to back kedua di IWC. Harusnya kalau mereka berhasil mendapatkan back to back di sini, tapi ini juga akan menjadi pelengkap untuk The Good, The Face MLBB Courtesy, melengkapi pieces yang missing yang belum dia dapatkan. Oke, Grok yang muncul nih. Ini meta yang terbilang kaget ya, kaget karena memang baru muncul lagi. Sementara nih, gua ngeliat rotasinya sekarang bakal enak banget karena Grok itu bisa dibilang salah satu tank yang bisa bantu clear cepat di tengah dan menguasai jungle. Yes, kita juga bisa lihat dimana kalau ngomongin Karayums kali ini dia juga masih punya immune, ya kan? Tapi nampaknya berkali-kali diangkat. Pasukan dari tim Liquid mereka cukup mengganas dan kita tahu pergerakan dari lampu-lampu nanti dari Sanford dan di arah EXP lane Kram. Beberapa belakangan gue melihat matchnya dia itu benar-benar perform banget di laning Elip. Itu dia. Experience ini akhir-akhir ini mulai terlihat ya. Naik daun. Jelas banget apalagi ketika kemarin pakai Arlot. Sanford Arlot tuh benar-benar sangat-sangat power sih. Tapi untuk emblem Festival of Blood sama nih Cici dan juga lapu-lapu dengan emblemnya sama persis. Agility talent pertama, ada Brave Smite juga. Cuma perbedaan untuk mid lane. Mid lane-nya kelihatan banget, yang satu utility, ya satunya lagi damage ya. Bahkan lethal ignition itu yang diambil oleh Marsha. Alright, tapi dengan adu dari tank jungler kali ini akan sangat menguntungkan untuk kedua belah tim. Untuk dari Lord Dance, Turtle Dance seperti ini. Cuma ngomongin karena Senkis, dia harus membuka tetap dengan badannya. Tapi semaksimal mungkin dia pakai mispin itu dengan wise. Kalau tidak, itu berbahaya. Dengan Turtle, udah coba di poking oleh para pasukan dari tim Selangor Giants mereka yang setup. Sanji berada di level 4. Oke, memang Sanji akan reload terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Stromy, Fire Strike, itu akan sangat mengganggu para pasukan dari tim Liquid. Kontes dikeluarkan, Sanford sudah berada di garis depan. Namanya mereka ingin kontes. Tiba-tiba menuju ke arah belakang, Sanford mencari mana Stromy berada. Brave Fighter menuju ke arah Stromy. Itu dia target utama mereka. Retribution dikakal untuk kedua belah pihak. Karena Yulsin berhasil mendapatkan satu point kill didapatkan atas Sanford. Watchas memberikan kembali kanan para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan satu turtle, merubah tim Liquid kali ini dalam under condition. Dan satu hal ini, tadi kita sempat berbicara dengan ada Kid Bomba di Green Room. Dia bilang dia punya prediksi Liquid akan mendapatkan kemenangan ini, entah 4-1 atau 4-2. What a bold statement. Tapi gua melihatnya ini buff yang sangat terasa ya. Entah kenapa SRG ini kalau di Riyadh dia punya buff tersendiri loh. Iya, kayak ngeri banget gameplaynya. Karena kemarin gua ngeliat
PH ya lawan siapapun lah dari group stage-nya. Dari Mereka awal. nggak pernah nih kesulitan sampai kayak gini. Untuk early ya, walaupun memang hero-hero dari Selangor Jaya pun terlihat hero-hero early ya, kayak Cici match up dengan Lapu-Lapu, Cici unggul, mid-nya juga Parsa Grok, ini unggul juga. Tapi tetap secara keseluruhan gue jarang sekali ngeliat TLPH khususnya di MSC sampai bisa kehilangan lah untuk early game-nya, walaupun late game insurance tetap ada di mereka, OHEP dengan cloud-nya. Oke, padahal kita juga jadi udah melihat dengan adanya indikasi dari Sanford ya untuk coba untuk melakukan diving ke arah belakang, informasi dapatkan tanpa ada flicker, tapi JP bakal coba menutup karena innocent damage yang terlalu besar diberikan. Counter Z, terperangkap dari sana. Terapkan defensive, tapi Counter Z tertinggal. JP kali ini meninggalkan Counter Z di depan sana, melepaskan Liquid. Mereka benar-benar dalam kondisi yang terburuk 2 kali. Kehilangan turtle satu kehilangan Counter Z di early game. Catatan early game. Kenapa kita bisa bilang early game? Lihat apa yang dikit dari Selangor Lion Giants. Benar-benar sangat kuat di early game. Kalau early-nya nggak bisa di keep up sama tim Liquid, OHF-nya akan keberatan sama Sanji nantinya. Ini masalahnya bariernya itu bagus banget sih. Berkali-kali loh bariernya ini menutup, bukan hanya sekali. Turtle juga tadi yang bagus banget bariernya. Terus yang di atas juga ngeblok jalan. Plus tadi gagal recall. Itu juga penting banget. Dan sekarang gue ngelihat dari tim Liquid PH, mereka harus berkumpul. Winning condition mereka sekarang adalah bertahan sampai di late game. Berharap dengan adanya Trinity nanti dari OHEP, karena di awal mereka susah banget maju. Oke, poking damage dengan wajah setelah dikeluarkan menuju ke polakan. Tapi dampaknya OHEP masih bisa selamat. Damage spin di depan sana Innocent bakal coba memberikan damage, tapi Sanford versus Stormy tidak ada habisnya. The blessing that from OHEP berhasil membalikan keadaan dan Sanji tertinggal. OHEP kali ini menekan belakang dengan adanya Battle Remit membuat Sanji kali ini melakukan distraction, menyelamatkan dirinya, tapi double kill from Innocent. Tidak bisa dibendung kembali, serangan Sanford sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk men-zoning out di mana Stormy berada. Innocent bahwa menjadi target utama, tapi Innocent masih punya flicker. Wow, benar-benar damage yang sangat masif yang diberikan Innocent. Dan hati-hati loh, selama bermain di turret nantinya, dive ini resikonya akan ada di Selangor Red Giant. Plus KTG-nya nggak recall, dia deket banget ada di posisi top lane. Sekarang Turtle akan deep fight, Turtle-nya akan dikontes, dia akan dilepas sama sekali. Walaupun sama-sama tank jungle, Akai menurut gue punya kesempatan yang lebih tinggi untuk memenangkan Retribution. Alright, Stormy positioning terlihat di mana Sanji berada, tapi Sanji masih bertahan. Retribution berhasil mendapatkan Turtle. Still Turtle yang luar biasa dilakukan oleh tim Liquid. Dengan 6 kill yang didapatkan Selangor Giants, setidaknya ada 1 Turtle didapatkan oleh Kaltesi. Membalikan kembali karena tadi zoning yang dilakukan oleh Yums atau Sanji membuat dirinya terperangkap di depan sana. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Seakan-akan permainan dari Kaltesi kali ini dipatahkan rotasinya dan bahkan almost solo kill. Innocent masih bertahan, tapi di depan sana Ohe masih bisa survive. 1 poin kill akan didapatkan dengan Purify Gaming. Not save the day for Ohe. Solo kill from Innocent. Wah, ini dia landing yang kuat sekali ya dari Bruno pastinya. Adanya Haskell membuat sustain dari Innocence ini nggak terkalahkan. Sama-sama basic common emblem memang dari keduanya. Perbedaannya hanya ada di damage output. Lihat Haskell first item. Walaupun dari OHEP-nya juga udah pakai Demon Hunter Sword di first item, tapi beda dari power spike-nya. Bruno punya critical dari awal bahkan. Tapi kalau OHEP ya dia one charge doang yang bisa diandelin buat cancel si OHEP, walaupun bisa, tapi kalau di atas tadi kan nggak ada wall charge-nya. Makanya kayak Blazing Duet ini dicoba, cuman tetap lifesteal Bruno terlalu tinggi sih kalau untuk dihadapin 1 lawan 1. Belum ditutup sih. Dan Bruno kalau misalnya nggak ada anti regen udah nggak bakal bisa sih ngelawan karena Bruno. Prefector dikeluarkan, mundur ke depan, tapi nampaknya sosoknya seorang Sanford mencoba untuk bertahan seorang di Sekis. Dia masih punya harus dengan flicker body defensive diberikan oleh Sanford, terperangkap, tidak ada lagi penyelamatan untuk tim Liquid. Udah grup yang baik dari Selangor Giants, pick up di arah bottom lane membuat tim Liquid akan lemah di tim fight selanjutnya. Kenapa? Pertama, Stormy punya flicker, Sanford gak punya flicker. Sekalipun Brave Fighters dikeluarkan, ini Stormy masih bisa nge-decoy, masih bisa balikin keadaan. Harusnya begitu ya, harusnya. Namun ya, kalau lihat dari Turtle-nya kondisi 1 sama dan Gold ini selalu dipegang oleh Asar GOG. Kayaknya tim Liquid Beats harus mulai lari nih. Dia nggak boleh jalan, dia nggak boleh terima doang pressure yang diberikan oleh Sarji. Kalau memang nggak bisa Turtle, cobalah cari sesuatu yang lain. Mungkin ambil atasnya, atau mungkin cari orang. Oh, 2 hit OHEP. 2 hit yang sangat mahal. Tapi nampaknya Kram akan menjadi target utama. Prefector dikeluarkan menuju ke Kram, mencoba menutup sebelum Kram ditumbangkan kali ini. Para pasukan dari tim Sanji harusnya udah tahu Kram tidak bisa melakukan sebuah penyelamatan untuk dirinya sendiri dan Sanford semaksimal mungkin flicker. Stormy agak terlalu overextend di bottom lane. Power of Sanji menuju ke Innocent, target utamanya, tapi langsung ada habis speed.
Persekian kembali masih mendapatkan Charco. Dengan adanya Innocent masalah damage terlalu besar. Tapi Charco tidak bisa membendung damage yang diberikan Innocent. Free hit dari Innocent. Karena jawaban dari para pasukan dari Team Liquid. Mereka terkena blazing red from Mohe. Shutdown didapatkan, tapi nampaknya Swami masih berhasil melakukan satu buah counter setup. Satu buah poin ke counter Z. Oh no. Gua ngeliat counter Z yang bukan dirinya. Dia memaksakan keadaan, mau coba dapetin point kill. Oh, what happened to Liquid? Sebenarnya dia memang udah nggak bisa lari lagi sih ya. Jadi gua rasa the best thing yang bisa dilakukan Kaltezi memanglah maju tadi. Tapi ini turtle yang bagus banget. Sekais dia akan buka heavy spin-nya, ngejauhin biar range-nya nggak dapat. Tapi Innocence ini target yang berbeda loh. Gue ngeliat Innocence udah ketangkep. Mungkin tadi kalau memang udah nggak bisa dapetin turtle, harusnya lepas aja. Lepas turtle-nya dan fokus untuk ngambil point kill. Karena lihat Innocence yang tumbang, itu gold-nya langsung turun banyak banget. Langsung swing ke 1000 gold dari yang tadi hampir 3000 loh. Plus ya kalau untuk terakhir ini gue rasa memang ini udah dead move juga. Jadi kalau Kaltezi dia nggak bisa mundur. Ya dia cuma bisa maju ke depan. Coba aja gitu siapa kali dapat. Ohep again, kembali lagi 3 kali termakan para pasukan dari Team Liquid. Mereka kehilangan Ohep, membalikan kembali keadaan yang dimana posisinya Kaltezi terjepit Anderson. After Guardian, preventive timing, mundur ke belakang dan Kaltezi masih bisa selamat. Membuat pasukan dari Team Liquid tidak berhasil kehilangan body block yang diberikan oleh JP. Dan juga masih punya revitalize, ini membuat dirinya masih bisa selamat. Informasi yang didapatkan adalah 3000 gold kembali lagi ke semula. Dan kondisi yang dipikirkan dari tim Liquid adalah saat ini gimana cara mereka mendapatkan Innocent. Sedangkan Innocent terlalu baik positioning, terlalu kuat head to head, 2 lawan 1 sekalipun. Dan anti regen dibutuhkan sekali-kali. Bahkan kalau bisa dibilang, ngomongin karena JP, dia juga membutuhkan Blade Armor. Masalahnya ya, pertama satu JP kan romer kan, top lane Kaltezi menjadi target utama Sekis, langsung ada harus dikeluarkan oleh JP. Langsung menangkap karena peluang Innocent karena jauh untuk bola Kaltezi. Tidak ada apa strat, hilang Kaltezi. Dan adanya sosok tadi Lord yang muncul, tapi masih worth it. Melihat Team Liquid kali ini mereka sadar. After Guardian for defense, keluarkan Flicker, Surami lagi. Surami kembali lagi mengeluarkan Flickernya. Kamu ke belakang dengan Prime Fighters menutup jalan para pasukan dari Team Liquid. Target utama mereka udah cukup bias, udah nggak tahu yang mereka makan. Karena yang satu paling mahal mereka dapatkan informasi adalah Surami, no Flicker. Iya. Karena nggak ada Innocence. Tim Liquid berani banget untuk maju ke depan tadi. Gua rasa ini worth sekali. Pertukaran antara Innocent dan juga Kaltezi. Memang kalau secara garis besar nggak ada jungle jadinya, nggak bisa ngambil objektif apa-apa lagi. Tapi di posisi tim Liquid PH, mereka lagi kalah gold. Satu yang tumbang Innocence goldnya turun 1500. Itu angka yang sangat-sangat besar dan sekarang setup akan diulangi lagi. Mereka akan reset lagi. Lord Dance akan segera terjadi. Tapi berbeda kali ini, yang membuka terlebih dahulu adalah Team Liquid. Mereka yang mau setup utama, mereka mau yang melakukan satu counter terhadap tim Selangor Giants atas kegagalan 2 kali berturut-turut. Kaltezi tertinggal dari Surami, berhasil mendapatkan 1 poin kill dari sana. Sarvo terjepit Sekis, tidak jalur untuk pulang. Yums langsung memberikan 1-2 body block yang sangat baik dan bahkan Yums memberikan dirinya untuk jadi korban jiwa, bahkan gak termakan sama sekali. Tidak ada korban jiwa dari Selangor Giants. Wow, tim Liquid PH mereka termakan lagi dengan suasana, termakan lagi dengan tempo yang diinginkan Selangor Red Giant. Kita tahu Akai dengan heavy spin-nya ini akan lebih enak. Kaltezi terjebak nih di tempat yang memang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bermain dengan Apres Ulat tadi, damage-nya sakit memang dan Innocence-nya nggak kena. Plus pergerakan dari Yum sama Kram ini yang sangat mahal. Mungkin kalau Kram seorang diri ngezoning di bagian depan itu akan rontok, itu akan kalah. Tapi kasusnya berbeda ketika ada Yums yang membantu di bagian depan, damage sharing-nya berdua dan Kram down. Kram down di depan sana JP. Masih punya revitalize, oh no, dia nggak ada 20 detik. Sedangkan Sanford, gue ngeliat Sanford kali ini menjadi bulan-bulanan Innocent sih. Sanford gak baik untuk di game kali ini. Permasukan dari Team Liquid mereka fokus untuk menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Terperangkap dan barrier dari Yums. Ini berkali-kali gue lihat bagus banget. Walaupun dia gak dapetin positioning, tapi ketika barriernya mengunci Team Liquid, pasti minimal ada dash yang keluar. Itu dia. Lumayan ya, informasi sedikit, sekecil apapun itu berguna pasti, apalagi udah mau masuk ke menit 12 ke 13 bahkan. Trinity dari Ohep udah jadi. Tapi lihat, perhatikan item dari Innocence. Wind of Nature ini jadi jawaban yang pasti untuk Ohep. Gak bakal bisa kena damage dari Ohep. Sementara magical damage-nya DPS. Jadi bener-bener tim Liquid mereka harus kiting. Ketika Wind of Nature nyala, di situ mereka harus mundur. Setelah Wind of Nature nggak ada, barulah di situ mereka maju lagi. Masalahnya adalah siapa yang kuat nahan damage dari Innocence selama dia lagi pakai Wind of Nature? Kayaknya nggak ada sih, Lim. Itu dia untuk sekarang belum ada sih. Jujur sih belum ada ya.
Dan kalau bisa kita bilang mau nggak mau Innocent mau ditangkap dengan crowd control. Dari tadi yang berhasil mendapatkan Innocent dengan crowd control. Selama nggak ada crowd control mereka nggak bisa pegang Innocent. Sekarang crowd control yang dimiliki adalah Sanford juga punya tugas. Sanford punya tugas karena Stormy. Kaltezi nggak bisa menggapai ke arah Innocent dengan Maleficant. Itu kayak mission impossible sebenarnya. Ya. Mungkin kalau memang mau ya, pilihannya ada di Sanji sih. Sanji sambil nge-zoning gitu kan. pakai Sanji JP lanternnya. maybe? JP gue lumayan gak setuju sih, karena tugas JP kalau team fight menurut gue cuma bisa zoning doang. Atau selain zoning dia bisa backup. Jadi pakai IOG-nya itu bukan buat agresif, pakainya buat defensif, arahin ke OHEP. Biar OHEP-nya lumayan free, ada area kan, area dari IOG-nya itu yaitu taman bermain OHEP lah di sana. Cuma kalau memang mau dipakai buat maju ke depan, make sure itu akan kena. Kalau cuma ngebuang dash pakai EOG, menurut gue itu akan wasting banget sih, akan wasting banget, dan informasi juga bakal masuk ke Selangor Giant. Saat itu mungkin mereka akan tabrak lagi ke depannya. Alright, kalau gue lihat sih kondisi dari tim Selangor Giants, mereka udah unggul dari laning gold dan Innocent udah di dalam maximum powernya. Untuk ngomongin karena tim fight dari tim Liquid nggak boleh di yang setup terlebih dahulu seperti di match up sebelumnya antara Lord yang didapatkan oleh Selangor. Karena kalau mereka hingga bukan terlebih dahulu, ini malah positioning Mium enak banget. Dia tahu, oke, kalaupun nggak bisa wajah sekarang, nggak masalah. As long bisa tutup karakter dan bahkan Sekis. Dan tadi kita lihat Innocent di cover sama Sekis. Harus, wajib banget. Heavy Spin-nya udah nggak boleh buat agresif lagi, kecuali mungkin dapat target yang mahal ya. Itu beda lagi kasusnya, tergantung tanknya juga, tergantung dari mapnya juga, di mana lokasinya. Tapi lihat, ini nggak bakal jadi set seperti yang akan dipaksa. Oh, terlalu sakit. Lot bakal coba dipasangkan di depan sana saat Ford menuju ke Innocent. Target utama mereka adalah seorang cover. Lot dari depan sana blasting the left from Mohem. Gak bisa melakukan apapun. Gak menutup jalan ala Avengers tengah dapat terlalu Fori Fashion buat terus kalian bisa Liquid dengan para perlanda. Saji, Crimson Baker mau tidak mau dikeluarkan oleh Stormy menjadi target utama dan lihat yang dilakukan Kram. Ketika Ohep membuka padan, dia langsung membuka finishnya. Ohep langsung tersadar dia harus mundur. No high ground defender untuk tim Liquid. Itu dia, damage return yang berbahaya banget ya. Lot mengarah ke arah mid lane. Dan masih lama ternyata untuk respon time, Final Strike. Oke, Final Strike. Terbuka Innocent dari setengah Saji. One last hit bakal mendapatkan satu poin tambahan. Tapi JB gak bisa menang dengan cukup lama. Fokus ke face, gak boleh terjadi. JB satu masih terakhir tapi masih tidak masuk. Terceruk, gak bisa melakukan defensif. Selangor Giants. The